Dari tadi tuh cuma buat cerita pengalaman. Terlihat lebih postingan sekarang paling banyak tentang rohani. Apa yang bikin pengen aku suka buat posting begitu dah? Tak kira apa itu mau tanya. Iyo, dari tadi orang dua buat cerita. Apa tuh udah bikin pengen sampai ngana suka buat posting tentang rohani? Memang mau menjawab, memang panjang tuh jawaban, cuma mau kasih satu jawaban Jo, supaya anak agak panjang. Kenapa kita suka posting yang rohani Iya, kan? iya, Jadi betul, kok betul. mulia di sini tuh Pak Guru P maksud kita pe keadaan begini, gaya rupa begini, kenapa Iya. pun suka mau kasih tuh rohani. Berarti ada yang memotivasi kita Kang sampai kita suka mbak posting begitu Kang. Iyo. Jadi memang begini Pak Guru, kita dari dulu biar waktu itu dong biar nakal-nakal kita pang sayang sekali tamang gua. Kong kita lihat-lihat tuh tamang, aduh, so banyak itu tuh udah lebih dulu dari kita dang. Iya. So pigi dang, kong kadang kita berpikir begini, Tuhan, kita kuman pe kurang ajar, kenapa bukan kita tuh Tuhan dah panggil. Dorang tuh nak terlalu kurang ajar, dorang tuh Tuhan dah panggil. Kita kuman banyak bikin kecewa orang, Tuhan belum mau panggil. Tapi dari situ kita dapat pengertian begini. Ternyata kote hidup itu cuma seperti itu. Kapan saja orang pe sedetik pun bisa bawa orang sampai di situ dah. Sampai kita pikir-pikir begini. Aduh, ternyata ini nafas hidup yang ada pada kita masih Tuhan izinkan. Mau bayangkan kalau sebentar atau besok kong ini tuh pada waktu itu dan kita berpikir tuh kong tiba-tiba Tuhan so ambil, sudah kita so sama dengan tuh tamang-tamang yang lain so nyanda ada. Karena kita pikir kita tarik masih bernafas ini, Tuhan masih suka kita ada di dunia ini. Kita berpikir begini, sampai kapan dan kita selalu menyakiti hati Tuhan terus? Kapan dan kita boleh mau menyenangkan hati Tuhan? Kalau sudah ada baru mau menyenangkan tuh hati Tuhan kan so terlambat dan orang tidak pernah menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita pikir mumpung tarik Tuhan masih kasihkan nafas pada kita, kalaupun besok kita sudah ada, mari kita mau berusaha hari ini kita harus menyenangkan hati Tuhan. Jadi dari situlah, karena hari ini ingin menyenangkan hati Tuhan, ketika besok kita masih tak bangun, kita menangis, loh Tuhan, makasih banyak kita masih datang bangun. Hari itu lagi kita berusaha menyenangkan hati Tuhan. Dan hari demi hari sampai tak terus-terus akhirnya kebiasaan itu menjadi kerinduan yang besar untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kita pikir untuk menyenangkan hati Tuhan, hal apa yang kita boleh sesenang Tuhan hati, sedangkan tapi keadaan cuma seperti ini. Kita banyak kekurangan, banyak kelemahan. Atau mungkin kalau kita punya kelebihan atau orang kaya raya mungkin menyenangkan hati Tuhan, kita boleh membagi apa yang ada pada kita ke orang lain. Tapi bagaimana kita mau membagi, sedangkan lengkali memakan hampir nak cukup. Jadi kita pikir untuk mau menyenangkan hati Tuhan, kita memberitakan tentang dia. Sama dengan apa Raja Daud bilang, ketika dia menyadari banyak pergumulan, banyak tantangan, tapi Tuhan masih menyertai dia. Kalau waktu zaman Raja Daud kan peperangan kiri kanan tuh. Tapi setelah dia sadar, Tuhan masih jaluputkan pada dia. Dari situlah sampai Raja Daud bilang begini, dia sisa hidup ini, dia hanya ingin menceritakan keperkasaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam DP hidup. Dari situlah akhirnya, karena kita pikir Tuhan masih kasihkan nafas pada kita, sisa hidup ini kita ingin menceritakan tentang keperkasaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kita pe kehidupan. Supaya kalau kemudian hari, besok, lusa atau kapanpun tiba kita pe waktu, yang penting hari ini kita pernah menjadi buah bagi orang lain. Sama dengan itu lagu bilang apa?
apa kota itu, hidup adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya, aku sudah menjadi berkat. Jadi itu salah satu Pak Guru yang memotivasi kita untuk menyampaikan tuh segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan memang salah satu ada kerinduan besar dari semua itu yang kita posting-posting. Seandainya kita pe tamang-tamang, kita pe sahabat-sahabat, atau siapapun yang Tuhan izinkan dia mau mendengar, kong dia boleh berpikir, kasihan tuh petong itu dulu dia seperti ini, tapi kenapa sekarang dia boleh seperti ini. Jadi kita pikir siapa tahu dengan hal itu akhirnya tamang-tamang juga punya kerinduan untuk mau menyenangkan hati Tuhan. Walaupun kita tahu tidak semudah itu untuk orang mau menyenangkan hati Tuhan, karena orang hidup di dunia yang penuh tantangan dan pergumulan. Tidak semudah itu. Tapi ketika orang punya kerinduan besar, Tuhan akan menjawab tuh kerinduan itu. Karena bagaimana orang mau menyenangkan hati Tuhan sedangkan kerinduannya tidak ada pada orang pediri. Kalau ada pada orang pediri kan pasti ketika hari ini gagal, besok orang mau berusaha. Ketika gagal, lusa orang mau berusaha. Dan hari ini juga kita sangat menyadari bahwa kita tidak sesempurna mungkin yang Alkitab harapkan atau ada orang-orang lain harapkan. Sampai hari ini juga kita masih terbatas, kita banyak kekurangan. Jadi kita pikir begini, sama halnya Daud. Orang tahu Daud juga banyak kekurangan-kekurangan. Dia bukan seorang yang sempurna, tetapi dia mau mengasihi Allah dengan sempurna. Itu sama dengan kita. Kita masih banyak kurang hari ini, tapi kita mau mengasihi Allah dengan sempurna. Bagaimana itu mengasihi Allah dengan sempurna? Kita pernah rasa bertahun-tahun hidup di perantauan dan kita rindu sekali tapi orang tua. Tapi kita perindu orang tua. Daud ingin menyenangkan hati Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sempurna. Jadi sama halnya kita perindu pe orang tua, kita berusaha, kita perindu pe Tuhan lebih besar jauh daripada kita perindu pe orang tua. Iya tuh, sedangkan orang tua semua orang harus utamakan. Tapi ketika orang merasa bahwa Tuhan lebih utama dari orang tua, karena ada dia bilang begini, barang siapa mengasihi ayahnya, ibunya, anaknya laki-laki, anaknya perempuan melebihi aku, engkau bukan muridku. Bagaimana Pak Guru? Oke. Iya tuh. Luar biasa. Memang apa yang Ana rencanakan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, tetap orang aminkan itu. Itu dan membuat Ana bikin semangat untuk lebih menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat media sosial. Oke. Nanti orang lanjutkan lagi berikut sampai wawancara ini. Shalom. Damai di hati. Keren.